Berlatar di arena tarung bebas, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang petarung yang sedang dihajar habis-habisan bernama Krut. Namun, hanya dengan satu serangan balik, Krut berhasil mengalahkan si lawan. Did you see that? Ladies and gentlemen, Demi merayakan kemenangannya yang kesekian kali, Krut pun mengajak sang istri yang bernama Sarah untuk makan malam bareng di warung pecel lele langganan mereka. Sebelum pergi, ia meminta Sarah untuk ke mobil duluan sambil menunggu Krut membersihkan diri. Selesai mandi, sudah ada 2 agen FBI yang bermaksud menangkap Krut atas kematian lawan bertarungnya 2 tahun yang lalu. Meski sudah dijelaskan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan dan polisi tidak memperpanjang masalah ini, si petugas tetap ngotot bahwa ini adalah perintah baru dari sang atasan, sehingga Welcome back. disinilah Krut sekarang tersadar di sebuah ruang kumuh setelah 2 petugas palsu tadi menculiknya, di mana dalang dari kejadian ini adalah seorang bos mafia kaya raya bernama Thomas. Ini bebenguknya, yang mana Thomas ini sendiri adalah mantan sponsor petarung yang tewas di tangan si Krut. When you find out it doesn't work that way. Dengan fakta bahwa Krut sudah membunuh petarung terbaiknya, kini ia dipaksa harus bertarung melawan jagoan baru menggantikan petarung terbaiknya yang digadang-gadang tidak pernah kalah satu kali pun, yang jika sampai Krut berani menolak, Thomas tidak akan segan-segan menyakiti Sarah istrinya yang sama sekali belum mengetahui kabar buruk ini. Keesokan harinya, Thomas mengirim Krut ke penjara untuk memikirkan kembali tawarannya. Bagi seorang seperti Thomas, uang bukanlah masalah prioritas utama karena memang sudah perlu banyak cuan alias kaya raya. Yang Thomas inginkan hanyalah sebuah kepuasan, yaitu melihat Krut dibantai oleh petarung tak terkalahkannya. Men in this prison loved Tombo. They know who you are. Shock and awe. Hari pertama di penjara, sipir yang sudah dibayar Thomas pun sengaja mengumpulkan beberapa kerocok untuk memberikan Krut pelajaran sebelum bertarung. Krut berpesan agar sipir memberitahu dokter bahwa sebentar lagi akan ada paru yang bocor, rahang yang lepas, hidung patah, kaki kesemutan, bibir pecah-pecah, dan Tell him there's 3 broken ribs and a punctured lung. karena barusan seperti hanya sekedar pemanasan, Krut yang masih gatal ingin menghayat seseorang pun masuk dalam setiap sel lain, menantang siapa saja yang masih berani maju, sehingga so hard. Get my pay. Bapak kepala penjara pun cukup dibuat geram setelah melihat Krut menghajar puluhan tahanan. Sebagai konsekuensi atas keributan yang ditimbulkan, sipir membawa Krut ke dalam ruang isolasi untuk menjalani hukuman cambuk. Selesai menjalani hukuman, Krut didatangi Thomas yang kembali memujuknya agar mau melakukan pertarungan. Karena ketika ia menyetujuinya, Thomas menjamin bahwa Krut akan mendapatkan bayaran besar, termasuk dikeluarkan dari dalam penjara ini. When you agree to fight for me, Kurt. Karena Krut masih menolak, Thomas pun pergi dan akan membiarkannya menderita lebih lama lagi di tempat terkutuk seperti ini. Sampai larut malam tiba, ia tak sengaja melihat salah satu sipir membawa ponsel yang disimpan pada saku ikat pinggangnya, sehingga
Dengan cepat, Krut menelpon Sarah dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Krut memberitahu bahwa Thomas adalah mantan sponsor petarung yang tewas di tangannya 2 tahun yang lalu. Thomas ingin membalas dendam dengan menculiknya untuk melakukan pertarungan sampai mati, termasuk memberitahukan lokasi penjara ini. Karena Krut ketahuan mencuri ponsel, ia pun kembali dibawa ke dalam ruang isolasi untuk menerima hukuman cambuk. Masih kurang puas, sipir mengirim seorang petarung yang jika dilihat dari badan kekar dan kelihayan menggunakan double stick, bisa dipastikan bahwa si petarung adalah lawan yang seimbang, tetapi ya, hanya dengan 3 kali serangan, si lawan pun langsung tumbang tanpa sempat melakukan perlawanan. Akibat kegaduhan yang ditimbulkan, Krut tak sengaja mengusik kedatangan salah satu tahanan yang sedang melakukan meditasi, sehingga tahanan ini bernama Briggs yang mampu melampaui kemampuan Krut, bahkan bisa dibilang menang telak, dikenal tenang dan selalu menyendiri. Briggs adalah sosok yang siapapun tidak ingin punya urusan dengannya, bahkan para tahanan termasuk kepala penjara sekalipun tidak ada yang berani mengusik ketenangannya. Pertarungan pun berlanjut sampai ke ruang makan ketika Briggs berhasil mengepret pipi si Krut dan lagi, akibat keributan yang ditimbulkan, kini sipir juga membawa Briggs ke ruang isolasi untuk mendapatkan hukuman cambuk. Berbeda dengan si Krut yang merintih kesakitan, Briggs justru kembali menunjukkan senyum tangilnya seolah ini adalah hal yang biasa. Larut malam, Krut dihampiri Briggs yang kasihan melihatnya selalu mendapat perlakuan keras dari para sipir. Krut pun dibawa ke kebun penjara untuk mengambil beberapa daun balakacida yang dipercaya mampu meredam rasa sakit pada luka di punggungnya. Every day I want you to come down here and grab these plants. Saat sedang mengobati luka itulah, ia kembali ditangi oleh Briggs yang mengajaknya jalan-jalan ke belakang untuk menemui seseorang. Entah siapa orang yang ingin bertemu malam-malam seperti ini, tetapi Briggs menjamin jika gaya bertarung Krut akan jauh lebih baik setelah menemui orang yang dimaksud. Beliau bernama Duran, mantan sponsor sekaligus pelatih Krut di masa lalu. Sama-sama bernasib sial, Duran sudah lebih dulu berada di penjara ini setelah Thomas menculik dan membuat kedua matanya menjadi buta. Namun, hikmah atas kejadian itu membuatnya dapat menggunakan semua indera dengan maksimal. Blind me. Don't get sentimental. Being able to use my sense without my eyes, it's a... Don't look in my eyes. Beberapa waktu berlalu, Thomas tetap tak kunjung berhasil memujuk Krut untuk melakukan pertarungan. Muak, ia pun mulai menjalankan rencana kedua dengan akan menculik dan menjadikan Sarah sebagai jaminannya. Are you ready to listen to me now? Suatu hari, Sarah mengajak kepala penjara bertemu di luar untuk menanyakan kondisi suaminya. Tanpa banyak omon-omon, Sarah memberikan segepok uang damai asal si kepala penjara mau melepaskan suaminya. Namun karena uang pemberian Thomas jauh lebih banyak, Sarah pun harus pulang dengan tangan kosong. Tak kehabisan akal, Sarah pun pergi ke stasiun menemui teman lamanya yang merupakan seorang agen rahasia bernama Jessica untuk membantu menyelamatkan suaminya. Mendengar nama Thomas yang sudah tidak asing lagi di kalangan para agen, membuat Jessica lebih mudah mencari informasi. I think he's in the northern jail. I also need to get to the kidnap. Saat akan pulang itulah, Sarah tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan beberapa anak buah Thomas yang mengepungnya dari berbagai sisi. Sadar jika kabur bukanlah solusi, Sarah pun memilih untuk menyerahkan diri. Tengah malam,
malam, ketika Krut sedang ngopi dengan Duran, datanglah ajudan dari si Thomas memintanya untuk berbicara empat mata. Krut kemudian tunjukkan dengan video Sarah yang saat ini sedang disandra entah di mana, sehingga tak ada pilihan lain. Ia pun menyetujui kesepakatan dari si Thomas. Disinilah Krut sekarang berada di tempat rahasia dengan Thomas yang memberitahu bahwa mereka merawat Sarah dengan sangat baik. Krut tidak perlu tahu di mana istrinya sekarang, namun Thomas berjanji satu hal, apabila Krut berhasil menang dalam pertarungan nanti, maka semuanya akan kembali normal. We die. We all die. You die. Tersisa 2 minggu sebelum pertandingan, Krut boleh berlatih di rumah Thomas dengan berbagai fasilitas lengkap yang sudah disediakan. Namun, karena yang Krut butuhkan adalah seorang pelatih, ia memohon agar Thomas memberikan Duran dan Briggs akses untuk masuk menjadi pelatih pribadinya. When I'm ready. I love this. Sebagai langkah awal, Duran akan mengajarkan Krut bagaimana caranya bertarung dengan mata tertutup. Sekilas terdengar ngaur, namun keajaiban terjadi saat Thomas membutakan kedua matanya. Duran terus berlatih semua indera tanpa ada istirahat hingga mampu bertarung meski dalam kondisi tidak melihat. Selanjutnya, kini giliran Briggs melatih kekuatan Krut untuk mengetahui sampai mana ia dapat mengeluarkan semua potensi yang dimiliki. Ditemani beberapa petarung yang merupakan orang kepercayaan Briggs, mereka mulai menggempur Krut dengan berbagai latihan keras. Untuk memantau sejauh mana Krut sudah bisa berkembang, ia pun mendapatkan tugas berat melawan murid terbaik Briggs yang berbadan tinggi besar dan tebak. Seperti apa hasilnya? You start to feel it coming close to you. Suatu hari, ketika Krut sedang berlatih, kedatangan Duran bermaksud menantang Briggs sahabatnya untuk bertarung. Bukan apa-apa, Duran hanya ingin menunjukkan kepada Krut bahwa ketika seorang petarung bisa mengoptimalkan instingnya, inilah yang bisa Duran lakukan. See what I mean? He planted the bat. Selesai melihat aksi yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang, Krut dan Duran pun melanjutkan latihan di halaman rumah Thomas sambil membahas sosok yang akan menjadi lawannya nanti. Penasaran, Duran pun meminta si ajudan untuk membawanya ke lokasi tempat si lawan berlatih untuk menggali informasi lebih banyak. That's a good question, Kurt. Bertempat di laboratorium rahasia milik Thomas, kita akhirnya akan diperlihatkan dengan sosok si lawan yang bernama Mongkrut. Ini bebangusnya, selain memiliki postur tubuh di atas kebanyakan petarung normal, Thomas juga rutin menyuntikkan serum adrenalin sebelum pertandingan dimulai, dan itu sangat-sangatlah tidak adil sekali. It's not the truth. Dari suara hembusan napasnya saja, Duran sudah bisa menebak jika Mongkrut adalah sosok monster yang siapapun tidak akan selamat ketika menghadapinya. Hingga ketika sesi latihan melawan Kroco dimulai, disitulah Mongkrut menunjukkan kebuasannya. Yeah. Bigger, faster, stronger than any human being on the Duran akhirnya menemukan sedikit celah bahwa efek serumnya akan melemah saat Mongkrut diserang pada rahang bagian bawah. Namun, meski begitu, tetap saja ini menjadi PR besar untuk mendapatkan momen yang pas, karena sekali Mongkrut melakukan pitingan, disitulah dia akan mengakhiri lawannya dengan sangat cepat. Tak ingin kehilangan murid kesayangannya, Duran menemui Thomas untuk melakukan negosiasi di mana Duran akan menggantikan Krut melawan Mongkrut pada pertandingan nanti. Namun karena Thomas hanya ingin melihat Krut tewas dalam arena, ia pun langsung menolak permintaan tersebut. You really thought you could appeal to my better. Demi memaksimalkan semua potensi yang Krut miliki, Duran membawanya ke berbagai padepokan untuk mempelajari hampir semua ilmu bela diri. Tak hanya berkelahi, ia juga rutin melatih fisik dalam bebas guna meluruskan urat-urat yang tegang. Berkat
berkat tekad kuat untuk menyelamatkan sang istri tercinta, Groot mampu menguasai hampir semua gerakan baru hanya dalam waktu singkat. Dengan perkembangan sepesat ini, kini saatnya Groot menunjukkan semua hasil kerja kerasnya dengan bertarung melawan teman latihannya. The strongest man doesn't always win. Tak hanya berhasil mengalahkan murid terbaik dari si Briggs, Groot juga menguasai satu gerakan mematikan mirip One Punch Man yang dapat menjatuhkan lawan hanya dengan satu kali pukulan. Dan suatu hari, Groot kedatangan Jessica yang berhasil menyusup ke rumah Thomas dengan berpura-pura sebagai pembantu. Mengetahui Jessica adalah orang yang akan membantunya, Groot pun menceritakan pertemuan dengan Jessica kepada Duran dan mulai mengatur rencana pelarian. Thanks. There might be another way. Keesokan paginya, ketika Groot selesai latihan, ia tak sengaja melihat satu penjaga yang ternyata ada dalam video saat Sarah disandra. Entah apa yang sedang direncanakan, John pun izin kepada si ajudan bahwa dirinya ingin mengikuti tarung jalanan sebagai pemanasan dengan si penjaga yang akan mengawalnya. Time for that field trip. I have to clear it with Mr. Moore. Setibanya di lokasi tarung jalan yang dimaksud, Duran langsung waktu menemui ketua panitia dan to the point jika mereka ingin menantang petarung terbaik yang ada di tempat ini. Sempat menolak karena acara sudah mau bubar, si ketua akhirnya tidak bisa berkata apa-apa setelah melihat uang taruhan yang begitu banyak. Holy moly, look at that! Easy money, just cut slow, ladies and gentlemen! Ketika panitia sedang memanggil petarungnya itulah, Duran diam-diam melancarkan rencana dengan mencuri ponsel milik salah satu penonton. Ia pun pergi ke tempat sepi untuk minta bantuan anaknya yang bernama Travis agar datang tepat saat pertarungan baru dimulai. Detik-detik awal pertandingan, Groot sengaja membiarkan si lawan menghajarnya demi bisa mengulur waktu, sehingga ketika melihat Duran selesai dengan tugasnya, disitulah Groot mulai menunjukkan kemampuan aslinya. Setelah menang telak dari si lawan, panitia pun mengembalikan uang taruhan berikut laba kepada si Groot. Giliran Jessica beraksi, ia akan membuat keributan dengan melempar semua uang hadiahnya dan menculik si penjaga untuk diinterogasi. What the fuck is that bullshit? Ketika orang-orang sedang sibuk memperebutkan uangnya, Groot dengan cepat menyeret penjaga keluar dan langsung disambut oleh Travis yang datang untuk menjemput, sementara Duran sendiri akan menahan para kerocok yang masih mengejar. Who is? You're standing right next to her in the video. Karena terus dihajar, si penjaga akhirnya membawa Groot ke sebuah dermaga tempat Sarah yang katanya ditahan, yang ketika mereka masih sedang berjalan itulah sudah ada anak buah Thomas yang berhasil menyadarinya. Melihat si penjaga kabur menggunakan perahu, Groot pun nekat mengejarnya dari tepian menggunakan sepeda ontel milik salah satu warga yang karena si penjaga berlari dengan sangat cepat, mereka akhirnya terlibat kejar-kejaran sampai ke stasiun kereta hingga membuat Groot kehilangan jejak. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi saat si penjaga ketahuan bersembunyi di antara para penumpang. Tiba di atas gerbong kereta, si penjaga pun loncat ke tebing hutan, disusul dengan Groot yang juga ikut loncat, dan setelah beberapa kali dihajar, si penjaga akhirnya membawa Groot, Travis, dan juga Jessica ke kediaman Thomas untuk menanyakan langsung di mana Sarah disandra. Bukannya mendapatkan sebuah jawaban, ia justru harus menghadapi dua wanita penghibur yang merupakan para pembunuh bayaran, sehingga entah kemana Jessica dan juga Travis, namun Groot cukup dibuat kesulitan menghadapi para ciwi-ciwi yang sengaja bersembunyi di antara dinding kaca, dan tiba-tiba
Karena para ciwi-ciwi terlalu lincah, Krut pun menggunakan cara lain dengan memecahkan semua kaca agar mudah membedakan mana bayangan dan mana yang asli. Namun, berkat indera pendengaran tajam yang sudah dilatih sebelumnya, ia pun berhasil menemukan persembunyian mereka dan selesai dengan para ciwi-ciwi, kita akan dibawa ke ruangan lain saat satu penjaga mendengar suara ribut-ribut dari luar, dan inilah yang terjadi. Yang Krut CS tidak sadar adalah aksi barusan ternyata terdengar sampai ke ruang tempat Sarah disandra, sehingga ketika mereka bermaksud untuk masuk, sudah ada penjaga yang menemukan sepucuk pistol, sehingga beruntung, Sarah mahir memakai sebuah senjata bahkan berhasil melumpuhkan para penjaga. Namun, nasib sial terjadi saat mereka bermaksud pergi meninggalkan apartemen karena di sana sudah ada Mongkut yang bermaksud menghadapi si Krut. Tetapi nahas, pukulan barusan malah dihadang oleh Sarah yang membuatnya langsung jatuh pingsan. Beruntung, Krut CS segera maunya ke rumah sakit tepat waktu. Namun, akibat kejadian barusan, Sarah pun harus menjalani koma selama beberapa hari. Malam terakhir sebelum pertandingan, Duran mengajak Krut bicara empat mata soal kelemahan Mongkut, bahwa yang harus Krut lakukan adalah mengulur waktu sampai efek serumnya melemah, dan disitulah Krut harus menunggu merahang bawahnya. Singkat cerita, malam pertandingan pun tiba. Ditemani Duran CS dan juga Sarah yang kondisi sudah membaik. Inilah saatnya Krut membuktikan hasil latihan kerasnya selama ini, di mana Thomas kembali menjelaskan bahwa apabila Krut berhasil menang, maka tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Gong pun dipukul, pertanda ronde pertama sudah dimulai, dan baru saja tabrakan bahu, Krut langsung dibuat terpental tanpa sempat melakukan pertahanan. Bahkan beberapa pukulan dan tendangan keras yang dilayangkannya tidak membuat badan si Mongkut goyah sedikit pun. Berkali-kali melakukan serangan, berkali-kali jugalah Mongkut menjatuhkan Krut tanpa menemukan kesulitan yang berarti. Bahkan ketika Krut bermaksud lompat menyerang kepalanya, justru inilah yang Mongkut lakukan. Krut benar-benar dibuat tidak habis pikir saat semua serangannya bisa dengan mudah dibalikan oleh si Mongkut, sehingga dan ketika semua penonton berteriak nama Mongkut itulah, Krut mencoba kembali bangkit dan menyerang bagian kepala berharap efek serum segera habis. Namun hasilnya beruntung, wasit keburu memukul gong ronde pertama yang membuat Mongkut tidak jadi membunuhnya. Saat sedang istirahat itulah, wasit menjelaskan jika pada ronde kedua, peserta akan diberikan masing-masing 2 pedang untuk bertarung, dan tak hanya kuat, Mongkut juga lihai memakai pedang, bahkan berhasil membuat Krut kehilangan 1 pedangnya. Niat awal ingin mengulur waktu, hal itu tampaknya percuma karena Mongkut bertaruh secara agresif, sehingga Krut kembali dibuat terkapar saat Mongkut membantai dengan cukup keras, yang ketika ia mencoba untuk bangkit, disitulah Mongkut melakukan serangan terakhir menggunakan tinju kerasnya, dan inilah kenyataan pahit yang harus Krut terima. Suasana seketika hening ketika dokter tidak dapat merasakan detak jantung Krut sama sekali, di mana hal tersebut benar-benar membuat Sarah dan rekan-rekan terpukul. Melihat serum kuat masih tersisa di pinggir arena pertandingan, Sarah pun nekat mengambil dan menyuntikannya pada tubuh sang suami, sehingga
Berkat serum adrenalin yang disuntikan, kini Groot kembali bangkit dan menantang Mongkut melakukan pertarungan terakhir. Melihat ada kesempatan, Thomas memaksa penonton menggandakan taruhan yang apabila mereka mundur, maka uang taruhan pertama akan hangus. Double or nothing. Berbeda dengan sebelumnya, kini Groot minta Duran untuk menutup matanya menggunakan kain. Selama ronde pertama dan kedua, Groot tidak menemukan ketenangan sama sekali, sehingga ia optimis jika dengan cara seperti ini akan membuatnya lebih konsentrasi. Dan ya, Groot pun berhasil membogem bagian pilar si Mongkut yang membuatnya merintih kesakitan. Bahkan Groot mampu memprediksi semua serangan yang dilayangkan, termasuk menendang rahang bawah yang merupakan titik lemahnya. Merasa cukup dengan pemanasan barusan, kini Groot membuka penutup mata dan mulai serius dengan pertarungannya, memanfaatkan area sekitar. Ia pun mencoba mengulur waktu dengan terus menghindari berbagai serangan, sehingga sesuai arahan dari Duran, Groot hanya memusatkan semua serangan pada bagian kepala karena dianggap yang paling vital. Namun hal itu tidaklah mudah setelah Mongkut mulai memahami gaya bertarungnya, yang ketika Groot akan melakukan tendangan terakhir, disitulah Mongkut berhasil menjatuhkannya. Setelah menghantam Groot hingga pingsan, Mongkut kemudian menggendongnya ke genangan air, bermaksud mengakhiri pertarungan. Yang ketika semua penonton bersorak atas kemenangan Mongkut, tiba-tiba ya, Groot rupanya masih hidup dan berhasil membogem si Mongkut hingga terkapar. Yang belum juga Mongkut membalas serangan, Groot sudah siap dengan One Punch Man-nya yang dengan versi yang mode seriusnya, sehingga adegan epik pun terjadi saat mereka saling adu jotos tanpa menunjukkan rasa sakit. Groot benar-benar mengeluarkan semua potensi yang dimiliki ketika berbagai serangan Mongkut mampu diimbangi dengan sangat baik, sehingga melihat Mongkut sudah ngajoprak tualakaya, kini saatnya Groot melampiaskan semua amarah dengan bogemnya habis-habisan. Sempat ditusuk pada bagian bahu, Groot dengan tenaga yang tersisa pun berhasil menghabisi Mongkut untuk selamanya. Setelah wasit menghentikan pertarungan dan menobatkan Groot sebagai pemenangnya, Thomas pun menepati janji dengan tidak akan pernah mengusik kehidupannya lagi. Kabar gembira ini juga sampai ke radio penjara yang sedari tadi Briggs dengarkan, dan itu benar-benar membuatnya sangat bangga.